Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang ada di sosial media ataupun yang ada di channel YouTube ya. Pertanyaannya itu seperti ini, Bang, budidaya ikan lele itu sebenarnya untung apa rugi sih? Kok banyak sekali yang mengeluh di sosial media, contohnya Facebook, Bang. Jadi seperti itu teman-teman ya. Saya akan coba jelaskan di video kali ini sampai benar-benar detail. Jika pun ada suatu kekurangan saya mohon maaf ya. Dan silakan sebelum teman-teman menonton video ini lebih lanjut, alangkah baiknya jika teman-teman mendukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe teman-teman ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video mengenai tentang seputar budidaya ikan lele. Oke teman-teman ya, kita kembali ke topik. Apa sih yang mengakibatkan petani ataupun anggap saja pemula lah ya, karena mereka gagal ya, pemula ataupun petani yang gagal dalam budidaya ikan lele? Menurut saya ya, yang pertama yang mengakibatkan kegagalan adalah pada modal itu sendiri teman-teman ya. Modal itu adalah sebagai kunci utama kita untuk terjun dalam budidaya ikan lele ataupun usaha budidaya ikan lele teman-teman ya. Kenapa begitu? Karena modal ini itu mencakup dari semua, dari mulai ikan, pakan, dan lain-lain ya. Dan saya akan coba berikan contoh yang baik pada teman-teman ya. Jika teman-teman mempunyai modal, katakanlah sedikit, sesuaikanlah jumlah modal tersebut. Jangan sampai memaksakan untuk bertebar banyak ataupun membuat kolam yang terlalu banyak ya. Jika memang modalnya sedikit, sesuaikan. Kita mampunya membuat 3 kolam, buatlah 3 kolam. Mampunya tebar 1000 ekor, tebarlah 1000 ekor ya. Dan kenapa begitu ya? Karena seperti ini biasanya teman-teman ya. Untuk pemula, kegagalan dalam pemula ini biasanya sering dialami ya. Mereka tebar padat tapi tidak memikirkan dari pakan itu sendiri teman ya. Karena pakan adalah kunci utama untuk budidaya ikan lele. Tanpa pakan ikan lele tidak akan besar dan mungkin akan mati ya. Dan juga kebanyakan dari mereka itu mengeluh karena pakan mahal dan mereka itu apa ya, modalnya kurang untuk membeli pakan pun tidak sampai panen ya. Jadi mereka alhasil menjual remaja atau LBG. Terkadang mereka menjual masih bibit ya. Jadi seperti itu. Saya akan coba tegaskan pada teman ya. Sesuaikanlah modal dan juga sesuaikanlah tebar bibit dan modal itu sendiri teman ya. Jangan sampai over lah ya. Kita rangkum dan modalnya itu kita butuh pakan berapa sak, kolamnya itu berapa, airnya berapa, listrik berapa, dan lain-lain ya. Lalu yang berikutnya adalah kolam ya teman ya. Kolam ini sangat mempengaruhi pada budidaya ikan lele. Kenapa begitu? Karena banyak sekali dari pemula, mereka asal-asalan, mereka mampu untuk budidaya ikan lele, menutup pakan mereka mampu, tapi mereka tidak tahu. Tidak tahunya kenapa? Karena dalam budidaya ikan lele ini kita memerlukan yaitu adalah sortir teman ya, sortir ya. Perlu dicatat sortir. Dan maka dari itu saya akan tegaskan kolam ini sangat penting ya. Jadi jangan sampai teman-teman membuat kolam 1 atau 2 ya, minimal itu kita 3 lah ya. Jika pun teman-teman terpaksa ingin belajar, buatlah minimal 2 ya. Tapi kalau untuk agak ada modal, misalkan minim 3 ya untuk pembesaran ya, 3 untuk kita melakukan untuk penyortiran dan juga untuk membagi dari budidaya ikan lele kita ya, supaya tidak terlalu padat dan juga tidak terjadi kanibalisme ataupun mudah dalam pengontrolan teman-teman ya. Karena kolam ini sangat berpengaruh sekali untuk budidaya ikan lele. Lalu yang berikutnya yaitu adalah jumlah tebar ya, yang sering sekali dikeluhkan oleh teman-teman di sosial media. Mereka gagalnya itu karena tebar benih ataupun tebar bibit ikan lele ya. Jadi sebenarnya budidaya ikan lele itu sangat-sangat sekali menguntungkan ya teman ya, tapi tergantung bagaimana cara kita memahaminya dan tergantung bagaimana cara kita mengaplikasikannya terhadap ikan lele kita ya. Dan juga kita harus memahami berapa sih tebar kapasitas untuk kolam ikan lele kita itu berapa. Jadi seperti itu ya. Saya akan berikan contoh ya. Kapasitas tebar bibit yang normal itu menurut pemahaman saya ya. Carilah yang aman. Per meter persegi kita tebar saja 200 ekor ya. Jikapun memang teman-teman 200 ekor itu kebanyakan, 150 lah ya, itu sangat aman sekali ya untuk pemula ya. Jangan sampai kita per meter persegi itu 1000 ekor ataupun berapa. Terkadang ada yang bilang 1 ember itu muat 1 ember yang apa ya, kan ada ya video di YouTube
satu ember itu muat 700 ekor, 1500 itu hoax ya teman-teman ya, hoax. Saya belum tahu, dan saya mungkin kalau tahu mungkin ya bisa juga itu real ataupun tidak, saya tidak berani mengucapkan, tapi sepemahaman saya itu adalah hoax ya. Dan teman-teman coba pahamilah sendiri ya, 1 kuintal itu jika dimasukkan ke ember, jika muatnya 1500 ya, 1 kuintal dimasukkan ke ember itu pasti ikan semua ya, tidak ada airnya. Jadi seperti itu, maka teman harus cerdas dalam berpikir ya. Lalu yang berikutnya adalah pakan ya, yang menjadi suatu kendala untuk pemula ataupun petani. Kenapa mereka berhenti di tengah jalan? Karena mereka terkendala pada pakan ya. Saya akan coba memberikan sebuah edukasi pada teman ya. Jika teman minim akan modal ataupun minim akan biaya pakan, saya sarankan teman gunakanlah pakan alternatif ya. Pakan alternatif yang jika teman gunakan pakan alternatif yang sehat teman-teman ya, dalam artian yang tidak jorok-jorok amat ya. Kadang kan ada yang bilang tiren itu kan kurang bagus dan ada yang jorok gitu lah ya, padahal ada banyak sekali pakan alternatif yang murah ya teman-teman ya. Misal seperti kiong atau bekicot ya. Kalau bekicot agak mahal ya teman-teman, kiong ataupun kijing ataupun ikan ruca, sosis, roti dan lain-lain ya. Pokoknya dalam budidaya ikan lele, pakan ini adalah kunci utama untuk pertumbuhan ikan ya. Jadi pakan untuk pemberian pakan teman-teman harus sesuaikan juga. Pemberian pakan yang tidak mencemari air ya, perlu dicatat teman ya. Pemberian pakan yang tidak mencemari air, dan karena dalam budidaya ikan lele jika teman memberikan pakan tapi mencemari air itu sama aja bohong ya. Teman harus memberikan perawatan lebih ya kalau airnya terlalu tercemar ya. Dan kita bisa menekan angka biaya pakan itu dengan pakan alternatif ini tadi teman-teman ya, supaya teman-teman tidak berhenti di tengah jalan. Karena banyak sekali dari pemula ini menurut saya tuh minim pemahaman ya teman-teman ya. Lalu yang berikutnya ini adalah pemasaran teman-teman ya, pemasaran atau sistem jual. Ini yang juga sering menjadi sebuah momok menakutkan pada petani ya. Sistem jual ini saya sarankan buat teman-teman ya, yang tebarnya di bawah 5.000, usahakan ya 5.000 ekor, di bawah 5.000 ekor usahakan jualah sendiri ya, jual sendiri di tetangga, di pasar, atau dibuat catering, atau ditawarkan di Lamongan. Silahkan ikuti cara saya supaya teman-teman tidak rugi ya. Jika teman-teman tidak percaya ya silahkan panggilah tengkulak, nanti teman-teman akan tahu hasil dari dijual sendiri dan juga diambil tengkulak ya. Jadi seperti itu. Jika pun memang tengkulak itu nanti saat teman mengambil ikan lelenya itu hasilnya itu akan rugi pada tenaga ya teman-teman ya. Ya mungkin istilahnya itu bu atau lab itu menurut saya itu bejo lah ya. Jadi seperti itu teman ya. Saya sarankan untuk jual atau buat catering atau gimana lah ya, supaya untungnya itu lumayan teman. Nanti teman-teman akan merasakan bagaimana untungnya budidaya ikan lele. Setelah teman-teman sudah bisa mempelajari yang tadi yang saya jelaskan tadi, silahkan kembangkan budidaya ikan lele teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman berhenti di situ saja. 3 kolam ya 3 kolam, terus jangan seperti itu. Kita tambah 1 kolam, 2 kolam, 3 kolam, dan tebarnya pun kita tambah pelan tapi pasti ya teman-teman ya. Dan itu saja yang saya bisa sampaikan buat teman-teman. Jika ada sesuatu kurang dalam video ini, saya mohon maaf buat teman-teman ya. Saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos. Dan jika teman-teman ada yang tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar teman-teman ya. Oke.